Salam. Salam hormat dan salam jumpa untuk anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan 7 jemaat Sumber Berkat Malalayang. Apa kabar semuanya? Engku dan Encik yakin torang semua sampai saat ini tetap terpelihara. Puji Tuhan, kalau sore hari ini kembali diberikan kesempatan oleh Yesus Kristus sehingga torang semua boleh beribadah walaupun itu hanya melalui live streaming. Untuk itu sekali lagi atas nama Komisi Sekolah Minggu mengucapkan selamat jumpa untuk anak-anak sekalian dan selamat kita mengikuti ibadah. Dalam seminggu ada 7 hari. Sekarang sore hari. Untuk itu sebagai lagu pembuka di ibadah kita akan menyanyi Selamat Sore Tuhan. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Waktu torang bersekolah, ketika hari Senin torang mau upacara bendera. Di situ ada bilang siap, gerak, hormat, gerak. Nah, sore hari ini torang memberikan suatu hal yang luar biasa kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta lewat lagu atau pujian Mari Sembah Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Yesus Kristus yang merupakan sahabat dan juru selamat kami anak-anak. Dalam suasana Covid yang melanda dunia, kami bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kami sehingga kami semua boleh terpanggil dalam satu persekutuan ibadah walaupun hanya melalui live streaming. Ya Tuhan Yesus, berkati kami, biarlah doa-doa kami, puji-pujian kami berkenan kepadamu. Ini doa kami, dalam namamu kami bersyukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu sekalian, torang pe papa, torang pe mama, dan encik dan engku ada cerita tersendiri. Bagaimana waktu masih muda, waktu engku ada batanya pak cewek, pokoknya ada cerita sendiri. Nah sebaliknya lagi, sore hari ini, torang ingin mau dengar cerita karena ternyata cerita firman Tuhan itu luar biasa. Banyak cerita yang tercatat dalam Alkitab yang sore hari ini torang harus tahu. Sore hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh yang terkasih Encik Yota Makapuas. Dalam persiapan sama-sama kita menyanyi Ingin Dengar Cerita. Itu tinggal
Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baiklah kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur di sore hari ini, Tuhan lagi masih perkenankan kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sumber Berkat. Kami boleh terhimpun bersama, sekalipun ibadah yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Tuhan terus menyertai kami, bahkan memberkati kami. Kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan di saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa maksud firman yang hendak disampaikan lewat ibadah di saat ini. Hanya kepadamu kami memohon, ya Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita di sore hari ini terdapat di dalam Bilangan 13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-33. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita di saat ini diambil dari Bilangan 13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-33. Karena bacaan ini cukup panjang, maka Enci akan membacakan dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dan untuk seterusnya mohon bantuan orang tua, mama, papa, oma, opa ataupun kakak yang ada di rumah untuk boleh membacakannya untuk adik-adik sekalian. Di bawah perikop ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Syamua bin Sakur; dari suku Simeon, Safat bin Yori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benyamin, Palti bin Rafu; dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan lewat tayangan video berikut ini. berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu
adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, lewat cerita video tadi menceritakan bagaimana Nabi Musa mengutus ke-12 pengintai ke tanah Kanaan untuk melihat keadaan dari tanah Kanaan, sehingga ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, mereka akan mengetahui bagaimana keadaan penduduk tetapi juga keadaan tanah Kanaan yang akan mereka masuki. Musa memerintahkan kepada mereka untuk pergi melihat, bahkan menelusuri setiap sudut kota. Tetapi lewat laporan ke-10 pengintai, mereka mengatakan bahwa memang tanah Kanaan kaya akan madu dan susu, tetapi juga yang mereka takuti penduduknya adalah orang-orang yang berperawakan tinggi, berperawakan besar. Dengan kata lain, orang-orang di sana adalah raksasa, sehingga mereka takut untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi apa yang disampaikan oleh ke-10 pengintai dibantah oleh Kaleb dan Yosua, karena mereka mengatakan, kenapa kita harus takut? Sebagaimana Tuhan telah menuntun kita keluar dari tanah Mesir sehingga ada di padang gurun, begitu juga Ia akan melindungi, bahkan menolong kita, asalkan kita percaya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita di saat ini mengajarkan kepada kita semua, lebih khusus adik-adik, untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena
ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita menaruh semua harapan kita hanya kepadanya. Dan kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan ada dan selalu nyata bagi kita. Tuhan sangat senang untuk menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang dapat menolong siapapun yang percaya kepadanya. Apa saja pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan dalam hidup kita, itu dapat kita saksikan. Kita semua boleh berada dalam keadaan sehat sampai saat ini, sekalipun dalam pandemi COVID-19, orang semua tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan, tapi juga kemampuan. Orang boleh ada bersama dalam persekutuan ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gamim Sumber Berkat, sekalipun pelayanan ibadah kita masih laksanakan dari rumah masing-masing. Banyak sekali yang sudah Tuhan kerjakan untuk menolong kita sampai hari ini. Karena itu percayalah bahwa sampai seterusnya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan tetap setia melindungi dan menolong kita. Yang Tuhan mau kita menjadi sama seperti Kaleb dan Yosua, yang selalu percaya sungguh-sungguh akan pertolongan Tuhan dan tidak pernah takut karena meyakini bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati torang semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai ayat hafalan dalam ibadah sekolah minggu di sore hari ini terdapat dalam Mazmur 56 ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Mazmur 56 ayatnya yang keempat berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Sekali lagi ayat hafalan terdapat dalam Mazmur 56 ayat 4, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan video dari teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan yang diberikan pada 2 minggu yang lalu. Nama saya Immanuel Kana dari kolom 4, Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama Jati, nama saya Jenaya Kapan. Saya dari kolom 5, Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Shalom, nama saya Gracia Ungkana dari kolom 4, Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nama saya Fadlan Bantu dari kolom 7 ayat hafalan Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. God bless you all. Shalom, nama saya Abigail Vesia Kristan Kembali dari kolom 6, Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam, nama Hati, nama saya Jofun Peter Kapanto. Saya dari kolom 5, ayat hafalan Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Vincent Antuk dari kolom 7, Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. God bless you. Shalom, nama saya Yakub Hayok, kolom 6, Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah boleh kami dengar di sore hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami sebagai anak-anak untuk boleh tetap terus percaya kepada Tuhan, menaati setiap perintah dan ketetapan Tuhan. Dan kami meyakini Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kami, sekalipun kami masih anak-anak, dan akan terus menyertai, memberkati kami, menolong kehidupan kami dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sumber Berkat dari kolom 1 sampai dengan kolom 7 selalu ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, semangat toh? Belum toh? Engkau yakin dengan firman yang sudah dibawakan tadi, torang tambah lebih semangat. Nah, kali ini sebagai respon atas berkat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang itu semua merupakan hasil kerja dari orang tua kita. Dengan sukacita kita akan memberi dan kita akan menyanyi Mas Perak Ku Tak Punya. Mas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Yesus hanya sejauh doa. Doa sangat penting karena hubungan kita dengan Tuhan cuma sebatas doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini dengan kita menyanyi Senang Berdoa, dan doa penutup akan dibawakan oleh Enci Regina. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa tutup atau doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur di sore hari ini kami boleh menyanyi, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Bahkan tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap firman yang sudah kami dengarkan Tuhan tidak lalu begitu saja, namun dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Syamas, Enci Yotasia, Nonek Makapuas yang sudah memberi diri melayani Engkau di sore hari ini. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini dalam setiap tugas, aktivitas, pelayanan, kemanapun dia pergi dan berada. Kiranya Engkau senantiasa menjaga, melindungi, memberkati kehidupannya Tuhan. Bahkan pada sore hari ini kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya itu semua dapat terpakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja, untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini Tuhan, khususnya di Jemaat Gemim Sumber Berkat. Tuhan Yesus, kami juga rindu berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak yang ada di Jemaat Gemim Sumber Berkat, mulai dari Penatua, Enci Eleni, bahkan seluruh anggota komisi yang ada, guru-guru sekolah minggu yang ada, bahkan anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan di dalam pelayanan ini Bapa. Kiranya dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh menjadi alat kesaksian, menjadi terang kemanapun kami pergi dan berada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi kami semua Tuhan. Bapa, kami rindu berdoa Tuhan untuk seluruh pergumulan yang dialami saat ini Tuhan. Kalau pada saat ini kami masih berada dalam masa-masa pandemi virus COVID-19 Tuhan, yang sangat mengganggu aktivitas kami Tuhan. Namun kami yakin percaya bersama Tuhan bahwa segala sesuatunya ada di dalam kendali dan rancangan-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Kalau kami harus masih bersekolah dari rumah, belajar dari rumah, bermain di rumah Tuhan, kiranya tetap Engkau lindungi kami Tuhan, jagai lindungi kami kemanapun kami berada saat ini Tuhan. Tetap Engkau anugerahkan kami kesehatan, kekuatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, virus yang berbahaya, melindungi kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu, orang tua kami, orang-orang di sekitar kami Tuhan, senantiasa Engkau jagai kami kemanapun kami pergi dan berada. Halaukanlah segala sakit penyakit dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami, doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan kehidupan kami. Dan kiranya berkat-berkat-Mu senantiasa menjadi bagian kehidupan kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala hormat, kemuliaan tetap kita kembalikan kepada Yesus Kristus. Ibadah kita di sore hari ini boleh selesai dengan baik. Diucapkan terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu. Demikian juga kepada papa dan mama yang sudah mempersiapkan anak-anak sekalian. Sehingga sore hari ini torang dalam kesatuan iman sama-sama memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Engkau dan engki percaya bahwa Tuhan berkenan akan doa dan puji-pujian yang kita naikkan kepadanya. Sambil berharap bahwa minggu depan pada jam yang sama kembali kita akan bersua dalam ibadah anak sekolah minggu. Bye-bye. Salam.